Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, sahabat Heroes. Ya, kali ini kita masuk ke dalam part 3. Oke, di part ketiga kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk mengirimkan sebuah pesan elektronik kepada pemilik Gmail yang lain. Perhatikan, bukan hanya Gmail saja ya. Misalnya teman kamu pengguna Yahoo, silahkan bisa dengan menggunakan Gmail ini. Misalnya temanmu pengguna Hotmail atau Outlook atau bahkan dia menggunakan hosting pribadi atau email pribadi. Itu bisa kita kirimkan dengan menggunakan bantuan daripada Gmail ini. Oke, saya ngebahas Gmail ya, belum ngebahas yang lain. Kalau menurut kamu, oh iya saya bisa kok dari Yahoo bisa ngirim. Oke, nanti kita akan bahas itu ya. Tapi kita beresin dulu ini karena ini belum selesai gitu. Oke, jadi bagaimana cara untuk mengirimkan sebuah pesan? Tadi di part 2 saya sudah menjelaskan kepada kalian semua bahwa ketika kamu hendak akan mengirimkan sebuah email, maka kamu kliknya adalah di sini. Oke, di sini ada sebuah pesan baru pada dashboardnya, lalu ada minimize dan ada maximize, lalu ada close. Dan di sini kita misalnya membuat pesan kepada tadi ya. Di sini nurrohmatapri@gmail.com. Perhatikan, kita bisa mengirimkan lebih daripada satu orang. Kita bisa lebih dari 2, 3, 4, bahkan sampai dengan 10 gitu. Lalu di bawahnya subjeknya misalnya selamat ujian. Nah, misalnya sebagai itu ujian untuk memenuhi kelulusan. Misalnya seperti itu. Di sini teks kosong. Kita bisa menuliskan teks di sini. Bagaimana sih supaya pointer ini, misalnya saya pengen di tengah deh, gimana ya caranya? Atau misalnya di sini saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B-nya sayang sekali nggak bisa diklik ya. Misalnya assalamualaikum dulu aja. Ini supaya bisa dari tengah gimana ya? Itu mudah sekali. Kita bisa memanfaatkan bagian yang ada di bawah sini. Kirim ketika pesannya sudah semua diketik, maka kamu bisa langsung klik ini. Maka pesan ini akan langsung terkirim. Dan di sebelahnya ada opsi format. Opsi format itu ketika kita blok teksnya, maka kita bisa rubah tulisannya. Ya, kalau ini kan undo, redo, kurang lebih seperti itu ya. Atau urungkan dan ulangi. Misalnya di sini saya klikkan adalah sans serifnya. Lalu saya klik Comic Sans, maka teksnya juga akan berubah. Ya, sesuai dengan apa font yang kita klik di sini. Ya. Lalu sebelahnya ada ukuran daripada font. Saya kita blok sekali lagi, kita blok ya. Karena apa? Kita mau merubah teks yang mana, font yang mana, ukurannya jadi berapa, yang bagian mana. Yaitu kita pilih, kita selected ya. Nah, ini kita klik misalnya dia jadi kecil teksnya, janganlah normal misalnya teks pada umumnya besar atau mungkin H2 dan di sini ada H1-nya heading 1 atau kalimat utama lah, seorang lebih seperti itu. Nah, di sini misalnya kita udah buat seperti ini. Lalu sebelahnya ada yang namanya bold ya. Bold itu untuk mempertebal teks. Misalnya seperti ini. Ini kan belum tebal. Ketika kita selected, kita klik, maka dia akan jauh lebih tebal daripada teks yang sebelumnya. Ya, jelas ya. Oke. Lalu sebelahnya ada yang namanya italic atau miringkan teks tersebut. Seperti itu. Itu adalah teksnya berubah menjadi miring ya. Ketika kita lepas, normal. Lalu U adalah underline. Underline untuk menggaris bawahi teks. Ya, kita lepas. Lalu ada sebelahnya warna teks. Warna teksnya bisa kita pilih. Ini untuk warna latar belakangnya. Tadi kan putih ya di sini ya. Kita klik misalnya, lalu kita ingin berwarna kuning misalnya latarnya, lalu ini kita blok lagi dan kita pengen rubah warna teksnya misalnya menjadi warna oranye. Nah, seperti itu ya. Jadi ya, itu adalah bagian daripada opsi warna teks
sebelahnya ada bagian untuk teks rata kiri, rata kanan, dan juga just div atau tengah ya, atau center. Oke, mohon maaf, center. Kalau just div itu rata kiri dan kanan. Kalau ini adanya adalah rata kiri, rata kanan, dan juga center. Ketika kita tadi ingin teks ini menjadi tengah, maka kita klik ini. Dia akan berpindah ke tengah. Ketika kita ingin ada teks yang di sebelah kanan, ya klik aja ini. Maka dia akan ada di sebelah kanan. Ya, seperti itu. Saya di tengah misalnya seperti itu. Oke, lalu saya enter lagi. Saya mau kembalikan lagi ke kiri. Nah, misalnya seperti itu. Lalu di sini kita buat teks lagi. Selamat, misalnya selamat melaksanakan ujian untuk kriteria kelulusan diperlukan titik 2 misalnya seperti itu. Lalu enter. Nah, di sini kita pakai fungsi yang ketiga, daftar bernomor. Misalnya yang pertama, skripsi selesai misalnya. Selamat melaksanakan ujian untuk kriteria kelulusan diperlukan skripsi selesai. Yang kedua apa misalnya? Pembayaran. Oh, sayang B-nya nggak bisa ya. Pelunasan misalnya, pelunasannya kita ganti dan seterusnya. Lalu sebelahnya ada daftar butir atau balet. Dia berubah seperti itu misalnya. By B-nya nggak bisa ya, lagi-lagi ya. Oke, misalnya seperti itu. Contoh aja ini mah. Lalu ini saya kurangi, berarti baletnya hilang. Saya kembalikan lagi, lalu saya dorong ke depan, dia akan terus bergeser. Ketika kita kurangi, kalau bahasanya di Word itu adalah tab ya. Ketika kita tekan tombol tab pada keyboard, maka dia akan bergeser. Tapi kalau di sini ya kita pakai ini aja. Gitu. Oke. Ini adalah untuk bagian daripada opsi format. Ketika kita lepas ya sudah, balik lagi seperti ini. Lalu sebelahnya ada yang namanya lampiran file. Jadi ketika kita klik lampiran file ini, file apa yang mau kita kirimkan gitu. Misalnya di sini saya mempunyai sebuah dokumen, contoh aja di sini alat ukur jangka sorong, maka dia akan memprosesnya ya sampai dengan ujung. Ketika belum sampai ujung, maka kamu tidak bisa langsung klik kirim, tungguin sampai bentuknya seperti ini. Nah, di sini adalah ukurannya 397 dan yang ini adalah nama file yang kita kirimkan. Oke. Lalu sebelahnya ada yang namanya sisipkan link. Ketika kita klik sisipkan link ini, berarti kita mau menuliskan link yang dimaksud oleh si pengirim ini. Misalnya silahkan gitu kan, kirimkan datanya melalui link berikut. Misalnya seperti itu. B-nya nggak bisa ya. Link ini misalnya. Lalu sini saya tuliskan HTTP atau link yang kamu maksud. Di sini saya misalnya clashero.com misalnya seperti itu. Setelah itu kita klik OK, maka dia ketika klik ini ya, saat dia mengklik ini, maka nanti dia akan langsung menuju tab baru pada browsernya dan dia menuju link yang sudah kita tuliskan tadi gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi. Sebelahnya ada emoji. Jadi ketika kamu menulis sebuah teks, biasanya kan suka ada gambar-gambar ya. Misalnya saya tambahkan ini gitu kan. Atau kamu bisa pilih di sini sebelah sampai dengan tombol X ini. Oke, paham ya? Sebelahnya adalah Drive. Jadi Google juga menyediakan tempat atau apa ya? Suatu wadah gitu kan. Wadah ini adalah wadah khusus untuk kamu seperti itu. Makanya kan di sini kan ada tulisannya 0 GB sampai dengan 15 GB. Berarti kapasitas yang dibelikan pada email ini itu sebesar 15 GB. Ini adalah drive, tempat penyimpanan kita. Lalu sisipkan foto. Misalnya kita klik ini sisipkan foto, lalu kita pilih. Kita cari fotonya misalnya di desktop. Saya klik ini, lalu saya klik ini, misalnya seperti itu. Dia akan mengupload dan memproses ya gambar yang kita maksud. Nah, gambarnya itu langsung muncul di sini. Bukan lagi seperti ini, ya. Jadi kalau kalian klik ini itu sebenarnya kamu juga bisa mengirimkan foto, tapi dia tidak muncul di teksnya di dalam pesan ini, gitu, ya.
Seperti itu. Kita lanjut lagi, sebelahnya adalah aktifkan dan nonaktifkan mode rahasia, nggak perlu. Di sini sisipkan tanda tangan, saya rasa tidak perlu ya, cukup sampai di sini aja. Dan di sini ada opsi lainnya, itu kita biarkan sajalah ya. Periksa ejaan, mungkin kalau ada teks yang typo atau yang salah, cetak itu untuk di print, dan nanti kamu bisa pelajari lah, ini mah nggak terlalu penting. Yang penting ini sih sebenarnya menu-menu yang di sini. Dan terakhir adalah buang draft. Kalau seandainya udahlah nggak jadi saya kirimkan, nah misalnya seperti itu, maka kamu klik tombol ini. Kalau kamu rasa ini sudah selesai, maka kamu bisa langsung klik kirim, mengirimkan pesan terkirim. Lalu kita buka di terkirim dan kita lihat di bagian ini dia sudah mengirimnya. Nah, berikut dengan lampirannya. Jadi di sini sudah senternya kita pakai, warna teksnya sudah kita gunakan, warna backgroundnya sudah kita rubah, kita menambahkan urutan 1, 2, lalu kita tambahkan bullet, lalu kita klik ini ya, contoh tadi kan ketika klik ini, maka dia akan buka tab baru. Nah, seperti itu ya. Ini adalah kelas Hero, yang mana web di sini itu tadinya saya mau buat sebagai media untuk pembelajaran kepada kalian semua. Jadi buka aja, gratis ya. Gratis, kalian media promosi ya. Ini buka aja, gratis, silahkan pelajari dengan baik yang menurut kalian bermanfaat untuk kalian. Oke, sampai di situ dulu pertemuan kita. Kita akan lanjut lagi nanti di part keempat tentang apa lagi ya di sini yang bisa kita ubek-ubek ya, yang bisa kita buka-buka itu ada apa lagi, nanti kita akan pelajari di pertemuan keempat. Thank you for watching this video. Terima kasih banyak untuk kalian semua. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan juga klik tombol like-nya jika kamu suka dengan video ini. Jangan lupa untuk dislike kalau kamu nggak suka juga dengan video ini. Tapi saya harap jangan nggak suka ya, harus suka. Komentar biar video ini ada motivasi atau pembangunan untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.